Hai kuliner semuanya. Ini vlog pertama gue hari ini. Isinya ya nanti kita akan denger kenapa sih gue bangun channel ini, dan gue hari ini minta bantuan sama temen gue, Katy. Hai. Gitu. Untuk ngulik bareng apa sih sebenarnya yang pengen apa sih yang tujuan dari gue bangun channel ini. Gitu. Monggo Kat, gue minta tolong lu nih. Thank you banget sebelumnya karena gue lo kasih kesempatan nih di YouTube pertama lagi nih. Pertama ya. Video pertama, Gils. Nah, kesempatan di sore-sore ini, gue mau nanya lah sedikit nih. Ngulik lah ya. Ngulik dong, karena kan lo bangun channel, tapi lu kenalin dulu dong channel lu ini apa namanya? Iya, channel gue ini namanya Chef Nggak Jadi. Chef Nggak Jadi, kenapa tuh? Chef Nggak Jadi karena dulunya gue basicnya ngambil kuliner kan. Oke. Ngambil kuliner, tapi ujungnya tuh gue kayaknya bukan beda passion gitu, tapi kayak gue tuh nggak terlalu suka kerja di dapur sebenarnya. Tapi gue seneng kulinernya gitu. Tapi lu nggak malu gitu? Nama lu nggak jadi, lu chefnya nggak jadi. Ya, belajar kuliner nggak jadi chef, ya jadi yang lain. Oke, jadi yang lain yang tetap akan Nah, ada. kita sambil nyantai aja ya. Boleh. Nyantai. Silakan. Nah, tapi ini kan namanya kayak YouTube channel ini namanya Chef Nggak Jadi. Tapi secara background dulu deh, kalau gitu gue pengen tahu background lu tuh sebenarnya apa nih sebelum tadi katanya tuh sebenarnya jurusannya kuliner, tapi ternyata nggak jadi gitu kan. Nah, background sebenarnya Jadi dari tuh lu apa? gue ambil kuliah, oh ya. Latte ya? Tadi ya? bukan. Itulah namanya kalau kita ngonten di outdoor cafe, betul. serunya gitu. Gitu. Iklan. Ikan. Jadi background gue ya pertama ya. Pertama sih gue lulusan SMA biasa gitu. SMA bukan SMK kejuruan. Oke. Tapi setelah dari situ gue tuh kayak nggak terlalu suka sama yang namanya matematik. Terus Sama dong, gue juga Iya. matematik. IPA. Terus akuntansi juga gue nggak terlalu suka yang kayak gitu-gitu. Jadi gue mikir apa ya, tapi karena emang nyokap punya rumah makan, jadi akhirnya ya gue coba dan suka gitu sama masak-masak juga sebenarnya. Awalnya masak itu kayak sering iseng-iseng gue bikin makanan gitu di rumah. Nah, jadi kayak gue pikir, wah kayak seru juga nih kalau bisa jadi chef. Dan waktu itu kan pada saat gue bukan terjun sih, pada saat gue ngambil kuliah perhotelan Tata Boga itu baru-baru munculnya juga kayak acara-acara master chef gitu. Oh, so itu kayak in the right time juga ya gitu ya rasanya ya. Jadi kayak gue ngelihatnya Terus oke, habis itu kenapa nggak jadi ikut join master chef aja? Iya kan, karena itu opportunities loh. nggak pede gue. Sempat kepikiran kayak ngeliatin yang ikutin master chef kan kayak keren-keren Iya gitu kan semua. dong, mana tau bisa jadi kayak Will Goss gitu. Iya. Why not, ya tak? Cuman gue nggak pede. Intinya sih gitu. Dulu nggak pede ya? Nggak pede. Sampai sekarang juga nggak pede. Pede dong, harus dong. Oke, terus akhirnya kuliah Akhirnya gue ambil kuliah di UNJ. UNJ. UNJ itu ada satu jurusannya memang yang Tata Boga khusus masak. Nah, Kalau bedanya sama perhotelan kan, kalau perhotelan sampai ke sistem manajemen hotel semua dipelajari. Kalau ini nggak, pure murni masak, tapi masaknya itu bobotnya jadi lebih tinggi, kayak lu sampai belajar ahli gizi segala macam gitu-gitu. Oke, wow, keren dong ya. Gizi gizi, terapi diet kayak gitu-gitulah. Itu yang tadinya gua nggak suka matematika dan IPA, Tapi ternyata ketemu ya? pas masuk ketemu. Ketemu juga kan kemanapun ya. Dia selalu menghantui. Gitu, jadi kayak saya ya kaget juga pas masuk, ih kok dapet ada IPA-nya gitu. Ya udah, itu habis itu dari situ baru gue mikir Nah, lu pasti waktu kuliah pasti ada namanya kerja internship di hotel atau di mana. nah jadi sebelum internship itu, sebelum jatahnya training, gue sempet ngikut tuh, diajak sama senior gue gitu, kayak misalkan mereka itu aktif kan, kayak nyebarin juga bahwa lu mesti coba di hotel part time ya, harian. Oke. Akhirnya masuklah gue ke salah satu hotel gitu, bintang 5 juga, dibawa sama alumni gue buat join di situ, tapi part time ya.
Gajinya lumayan nggak tuh kalau part time? Ada atau enggak? Kalau part time ya kalau lu rutinin ya lumayan juga waktu itu. Ya lumayan lah pada zaman itu ya udah kayak lu 4 hari masuk selama seminggu deket-deket ke UMR ya dapet lah. Gitu. Tapi jatuhnya part time ya. Iya, tapi kan tergantung hotel-hotelnya juga ya. Tergantung. Oke. Gitu. Terus udah internship, ambilnya part time, next. Bisa internship part time. Nah kadang tuh gue jumawanya di situ lah. Jumawa. Jumawa. Jadi kayak misalkan ngerasa part time itu gue udah bisa gitu. Oke. Karena memang juga dikasih juga kan kayak untuk lo coba-coba pegang masakan segala macam. Tapi kayak gue ngeliatnya di sisi manajemennya mereka, oh kayak misalkan oh ternyata di dapur hotel tuh nggak segampang itu ya. Jadi kayak misalkan mereka udah siapin tim ini ngerjain ini, tim ini ngerjain ini, tim ini ngerjain ini. Gitu. Dan mungkin belum pada momennya akhirnya gue join ke usahanya nyokap. Oh, masuk. Gitu. Jadi masuklah ke resto. Masuk ke resto sendiri ya. Masuk ke resto sendiri. Masuk ke resto sendiri. Udah gitu yang paling gue inget adalah bokap gue pasti ngajarin kayak misalkan lo harus tahu dari A sampai Z nih. Gitu. Jadi mulai dari preparation sampai ke salesnya. Gitu. Dan yang lucunya adalah pada saat pertama kan pasti lo belajar produksinya kan, cara buat makanannya segala macam udah gitu lo diajarin juga cara buat nawarin produknya. Nah ternyata gue lebih menemukan kenyamanan di sana ya. Oke. Kayak misalkan menawarkan produk sendiri. Iya, jadi kayak misalkan kalau lu lihat lu di dapur panas kan, kondisi dapur tuh panas. Ya walaupun orang bilang kelihatannya kayak di dapur-dapur hotel tuh pasti dingin, ada AC-nya gitu. Tapi tetap aja bawa lu tuh kompor. Oke. Itu bawa lu kompor. Jadi ya udah, jadi kena hawa panasnya kan. Gitu. Nah di situ gue kayak capek ya. Berarti kalau boleh kan nih kalau gue sebut itu keadaan dapur itu kayak bener-bener kayak Hell's Kitchen-nya ada Gordon Ramsay gitu. Kalau kita lihat di luar kan wild banget gitu. Jadi kalau misalkan lu lihat sebenarnya apa yang lu dapat di tayangan TV itu cuman kayak baru 2/10 atau 3/10-nya. Wow, bisa lebih masalah parah pressure-nya ya. Bisa lebih parah lagi. Karena mereka pasti akan jaga bahwa mereka nggak boleh jadi behavior dia kayak di dapur. Dapur kan nggak ada kamera. Iya. Kalau lu di Hell's Kitchen gitu-gitu kan ada kameranya. Nah, itu yang kadang orang nggak lihat itu gitu. Orang-orang nggak mikir ke sana kayak mikirnya tuh kayak itu settingan gimmick gitu. Padahal lu bisa dapetin pressure yang lebih parah lagi sebenarnya di situ. Bukannya perpeloncoan ya, tapi memang karena lu berhubungan sama makanan orang gitu. Resikonya tinggi. Gua masakan misalkan masakannya basi, lu sakit perut. Tanggung jawab dong. Tanggung pasti. jawab gitu. Iya. Ya hubungannya sama. Tapi kadang kan tanggung jawab itu nggak kenal ke lu langsung kalau di dapur. Pasti kena ke waiters dulu, terus masuk ke manajernya segala macem. Gitu. Jadi tanggung jawabnya dia besar karena nggak langsung in contact sama tamu. Gitu. Oke, nah habis dari itu lu merasa tertarik nih ke ke lu punya resto. Iya, akhirnya join. Tapi boleh tahu dong nama restonya apa? Nama restonya nanti adalah di deskripsi lah. Deskripsi jangan dong karena resto ini seingat gue resto lu tuh pernah mendapatkan penghargaan, bener nggak? Itu dong, proud itu tuh waktu lagi di zaman-zamannya lu ngelola. Enggak, itu gua udah incas. Udah incas di situ. Tapi kalau dari segi keuangan dan dari sisi produksi masih lebih berat ke bokap nyokap. Oke. Gitu, gua lebih ke execute di lapangannya kayak misalkan ngejagain kalau lu dapat orderan sekian segala macem terus nyari orderannya iya. Tapi kalau misalkan masalah manajemennya masih dikelola itu. Tapi keren loh itu. Boleh sebut lah namanya apa? Ya namanya Saung Cianjur ya. Saung Cianjur. Rumah makan Sunda. Waktu itu dapat emang kita juga kaget gitu. Tiba-tiba di kontak dapat email katanya majalah SWA itu ngasih award sebagai the best Sundanese restoran. Wow. Gitu. Tahun berapa itu ya? Tahun 2000 berapa ya? 2010-11 ya kalau nggak salah. 2011. Wow. Lumayan dong. Gua kira penipuan. Karena tetap beda dulu, tetap ada yang email-email. Tapi email-email kayak gitu kan banyak sampai sekarang loh gitu. Iya betul. Nah jadi kayak misalkan kita kira penipuan, tapi enggak, undangannya memang datang. Dan itu disuruh datangnya kan ke Metro TV. Oh iya? Diliput sama Metro TV gitu. Jadi
kita nerima awardnya itu di acara Metro TV. Jadi ya udahlah ya, valid pasti ini Valid, gitu. ya. Dan datang nggak diusir untungnya. Ya kan udah terpilih the best. Iya. Keren. Nih nanti di deskripsinya bakal ditulis nama restonya. Jadi kalau mau order bisa ke sana. Oke. Terus habis itu gimana lagi tuh? Udah merasa cocok dengan pemasaran? Akhirnya? Dari pemasaran udah gitu kan sempat ada kayak misalkan ya masalah keluarga lah, kayak misalnya itu bokap gue kan meninggal. Jadi kayak lu ada 3 struktur dulu gitu, kayak misalkan lu pegang di sisi salesnya, nyokap lu di produksi, bokap lu di manajemen. Pada saat manajemennya tumbang, nah ini ada kayak gimana ya, bukan berdebat sih, tapi lebih ke arah kayak dulu ada yang nengahin gitu. Jadi kayak misalkan beda pendapatnya ada di situ. Iya. Yang gua berpikir dalam analogi pikiran sales, nyokap gue berpikir analogi produksi, dan gue mikirnya kalau gue berdebat di situ kan pasti nggak bagus lah ya. Jadi lebih baik nyokap yang terusin, nah gue coba kerja sama orang. Oke, kerja Gitu. sama orang. Karena jujur pada saat gue ngehandle rumah makan gue sendiri itu juga, itu ya dibilang kerja tetap sama orang tuh belum pernah. Oh, jadi lu lulus kuliah masih langsung ke resto lu sendiri? Iya, jadi setelah gua part time itu, Oh, part time. habis itu kan ngikutin training, lulus kan. Nah, di masa itu tuh gue udah ngelola rumah makan gue. Jadi sampai lulus pun gue ngelola dulu rumah makan gue. Gitu. Udah kayak gitu ya udah, gue mikirnya ya gue juga belum pernah kerja sama orang, dan gue pengen mikirnya tuh kalau dulu gue kayak policy itu gue cuman dari satu side gitu, kayak kebijakan-kebijakan yang gue ambil itu ya berdasarkan perdebatan dengan nyokap, akhirnya kayak misalkan apa iya ya gue apa bisa nggak sih sebenarnya gitu, gitu, apa gue perlu masuk kampus lagi nih, kampus dalam sisi pendidikan yang secara realnya yaitu di lapangan. Oke. Jadi akhirnya gue milih, wah gue mesti kerja nih sama orang, supaya gue tahu pressure-nya dan bagaimana rasanya jadi orang-orang yang waktu itu gue pimpin. Oke. So, Gitu. move ke Gue move akhirnya ke salah satu catering. satu catering. Oke. Salah satu catering, tapi dia F&B group ya. Jadi dia punya bar, dia punya lounge, dia punya event space, dia punya catering. Waktu itu yang lagi buka lowongan catering. Ya. Itu. Supaya kayak nggak jauh-jauh banget dari yang lu sebelumnya. Karena ngurus catering juga Gitu. kan. Cuman kan lucu juga ya, gue di situ juga nulisnya CV-nya owner catering. Oke, lu sombong gitu ceritanya ya. Sombong pada tempatnya kan pas lah ya. Oke, boleh ya. Gitu, sombong pada Oke, tempatnya kan oke. pas. Jadi kayak gue nulisnya di situ ya part time segala macam, daily worker di mana. Terakhirnya baru dari kapan sampai saat itu owner catering. Terus orangnya gimana? Kaget dong. Masa owner catering kerja di tempat catering? Nah ujungnya gue ketemu sama satu catering itu yang manggil gue. Itu bos marketingnya, director marketingnya itu ngobrol sama gue. Dia bilang, kenapa dia mau masukin gue gitu? Karena berarti lu pernah punya dan lu berarti tahu dong masalah-masalahnya apa. Iya. Dan lu mestinya bisa nge-handle di situ. Tapi ditawarin dia tetap junior, junior sales gitu. Jadi masuknya emang dari bawah, nggak tiba-tiba karena title owner akhirnya wah dimasukin di level ini, enggak. Tetap mulai dari junior sales. Berarti good opportunities juga dong, karena lu nggak langsung dari atas, tapi emang sesuai dengan tujuan lu ini dari bawah nih, pengen tahu sebenarnya. Iya, memang kalau gue lihat sesuai dengan tujuan gue, tapi kan angkanya nggak sesuai dengan harapan gue. Tetap ya ada pembandingnya ya. Ada pembandingnya di situ, harapannya nggak sesuai sama junior berarti dapetnya segini dong, aduh gitu. Oke, terus habis dari itu lu kemana lagi? Lu Nah. berapa lama tuh di catering itu tuh? Di catering itu gue cukup lumayan lama lah, 2 tahun 3 tahun lah. 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. Jadi yang lucunya adalah gue tuh dulu sempet sampai kayak misalkan ya karena ngerti seluk beluknya dan tahu cara ngitungnya kan makanan segala macem, ya udah kita jualan aja.
Tapi yang kadang tuh kayak gue ngeliat teman-teman gue lain yang di junior sales juga sama senior sales gue bahkan, mereka kan bukan dari background kuliner. Mereka nggak pelajarin kayak makanannya itu cocoknya pairing sama apa, terus kayak misalkan harga lauk tuh sama harga pendamping lauk tuh lebih murah pendamping lauk gitu segala macam. Terus yang dipengenin orang makan tuh sebenarnya kayak gimana? Karena lu punya basicnya itu, lu bisa ngeramu. Jadi kayak gua ngobrol sama lu mau pesen catering misalkan sama gue. Kalau yang lain mungkin berpakunya sama buku panduannya lah ya, ini menu-menunya nih, ini ininya nih. Di luar dari itu nanti saya tanya dulu lama. Kalau gue datang ke lu, gue cuma tanya, lu mau makan apa? Gitu. Lu nggak usah pusing, sini gue yang bikinin menunya gitu. Nah jadi dari situ kan lumayan gesit gue di situ. Lumayan gesit, akhirnya ada target-target yang memang mesti di-achieve, akhirnya achieve. Tapi ya gitu, kadang gue ngerasa kayak dulu kalau owner kan jam kerjanya kan bebas ya, semau lu. Nah pada saat gue ngikut orang tuh kan jam kerja nggak bisa bebas. Apalagi pas posisi masih junior gitu. Jadi ya udah, kayak misalkan gue terkendala di situ, kayak gue sering ribut gitu sama senior gue gitu di sales gitu. Dia sering telat nih ya. Iya, karena kan dia tanggung jawab sama gue kan. Jadi tegur kali sama atasannya, kok sini sering telat gitu. Tapi angka yang menjawab gitu. Angka yang ngejawab, jadi kayak misalkan ya udah akhirnya pelan-pelan gue naik ke senior sales, dari senior sales akhirnya naiklah ke manager salesnya gitu. Oh jadi lu sempat sampai jadi di tahap manager sales di tempat catering ini? Catering tersebut. Tersebut ya, 3-4 tahun itu adalah dapat jadi manager sales? Itu cuman 1-2 tahun itu. Sampai 2 tahun, oke. Terus udah gitu, ya sampailah di titik juga ada kayak misalkan masalah di barnya gitu, kayak misalkan lu disuruh ngurus yang lain lagi nih. Akhirnya kita diperbantukan lah ke sana, karena barnya kan berhubungan langsung sama event space. Gua juga jualin event space-nya. Gitu. Jadi akhirnya kita banyak di sana. Akhirnya disuruh megang juga, akhirnya lama-lama ujungnya juga ke bar situ. Sampailah di bar. Ya udah, akhirnya bar itu kan awalnya ya sempat ramai dengan konsepnya, tapi akhirnya turun juga. Terus barulah gua diminta perbantukan di sana. Diminta perbantuin di sana, kita pelajarin kayak masalahnya apa sebenarnya dan lihat opportunity-nya ada di mana. Buatlah konsep baru. Gitu. Buatlah konsep baru, ya udah akhirnya lumayan lah pada zamannya lah gitu. Jadi ada hal kedua lagi, lu senang mengkonsep. Iya, karena emang basicnya kan dari semua itu kan, mau lu sales, mau lu chef, mau lu marketing, semuanya kan berawal dari sebuah konsep kan. Lu harus bisa konsepin dulu, baik buat diri lu sendiri, lu harus bisa konsepin dulu lu mau mana. Gitu. Nah, dari situ udah kayak gitu timbullah sisi kejenuhan gua gitu kan. Jenuh, pastilah. Jenuh kayak misalkan ya tempatnya udah oke, udah stable, tapi kayak nggak tahu mau apa lagi mau di-achieve nih kayak gitu ya. Konsep juga kayaknya misalkan ini kayak udah banyak banget konsep yang kita dijalanin gitu. Jadi akhirnya sampai kepada tahap pengen coba yang baru. Coba yang baru, oke. Terus akhirnya move ke waktu itu ada temen gua ngajakin bikin coffee shop bareng. Nah itu berapa lama tuh? Keren dong, berarti udah jadi kayak ownernya sendiri tuh. Enggak lah, kan basicnya kan lo diminta perbantuan untuk bikin sebuah konsep, ya lo belum tentu jadi owner. Kan lo nggak invest. Kalau lo invest baru lo owner. Gitu. Jadi ya udah akhirnya kita coba bikinlah sebuah coffee shop. Gitu. Berapa lama tuh bertahan di coffee shop itu? Nggak lama ya, 1 tahun, 1,5 tahun. Wow, singkat banget loh. Iya. Oke, terus bosan lagi nih ceritanya nih. Sebenarnya bukan bosan sih kalau itu. Ada kayak misalkan, nah yang mesti dipahamin juga bahwa pada saat lo punya konsep dan lo sering brainstorming bareng orang-orang yang punya konsep, ada satu titik pasti
lu beda vision lah, Iya. beda konsepnya, dan akhirnya kayak misalkan sebenarnya ada dua pilihan yang bisa lu ambil. Either lu perjuangin konsep lu dan akhirnya bisa clash. Clashnya dalam arti kata bukan clash in the bad way ya, Iya. tapi clash kayak misalkan ya udah lu bisa jalanin ini lu, tapi ini nggak sesuai sama gua, ya gua udah sampai sini aja gitu. Iya. Nah, atau misalkan lu bisa memberikan dia untuk mencoba konsepnya dulu, tapi lu tetap ada di situ. Nah, kalau buat gue balik lagi, karena waktu itu juga ada titik yang dimana gue F&B, kalau gue pilihnya hanya di outlet, kan bar, cafe gitu kan outlet lah ya, coffee shop outlet. Kayak udah cukup ya buat gue ya, gitu. Ngelaluin beberapa tempat yang memang beda-beda, dan kita bikinnya nggak yang anjlok gitu, kita bikinnya ya minimal dia growth lah walaupun sedikit gitu. Iya, iya. Oke. Terus abis itu lu ngapain lagi? Hah? Abis itu lu ngapain lagi? Habis itu Lu nggak mau balik lagi gitu, maksudnya kayak udah gue masak aja lah, kayaknya itu passion gua, atau lu coba lagi gitu? Karena lu kan udah coba-coba kerja, bosan gitu loh. nah itu yang ibaratnya gini loh, kayak misalnya gue pernah ngerasain yang namanya dapur, tensinya tinggi segala macam. Gue move ke sales marketing, kerjanya kayak misalkan nongkrong santai. Nah. Bukan santai dalam arti gimana ya, tapi maksudnya tuh kayak lo banyak ngobrol gitu segala macam. Itu aja bosenan. Sebenarnya semua Itu yang nggak boleh dicontoh sebenarnya. tapi kan semua tuh emang karena kita punya tahap kita bosan di mana, dan akhirnya kita harus mencari sendiri. Benar. Terusnya kita di mana kemana lagi nih? Iya, tapi percaya nggak kalau lu terlalu banyak bosan, sebenarnya lu mulai lagi dari nol. Iya betul. Gitu, dan itu yang banyak, salah satu termasuk gue. Iya. Gitu, makanya gue bisa ngeluarin quotes itu, kayak misalkan orang bilang kan kayak misalkan lu bikin usaha itu pasti akan selalu berhadapan dengan kegagalan, dan lu harus coba terus. Iya. Nah, ini yang kadang orang kalau gue mikirnya kayak salah mengambil, bukan salah ya, dia nyerap cuman setengah, bahwa lu cuman yang penting gue coba kok gitu. Akhirnya lu pindah dari misalkan coba ini, pindah core-nya ke coba itu, pindah core-nya lagi ke coba itu, pindah core-nya lagi ke coba yang lain gitu. Jadi mulai dari nol terus. Akhirnya lu mulai dari nol terus. Iya. Gitu. Kalau yang gue pikir adalah kemarin itu sempat kepikiran kayak apa gue masuk dapur lagi aja, karena ada beberapa tawaran juga dari alumni gue kayak udahlah lu ngapain sih, balik lagi dapur aja gitu. Iya. Cuman gue mikir kayak gue udah ngebangun sisi bahwa gue tuh sukanya itu sales sama marketing. Hanya gue jenuh di scoopnya. Nah, Jadi kayak misalkan scoop lu dulu, lu pada saat punya outlet lu misalkan bukan punya yang pegang, ya. Gue biasa bahasa punya. Kalau lu misalkan pegang outlet di Jakarta Barat, misalkan, ya lu ngapain sih promosi sampai ke Bandung, ngapain sih promosi sampai ke Jawa Timur, gitu. Ya lu fokus di situ kan. Nah, tapi pada saat lu sudah mencapai taraf bahwa misalkan di Jakarta Barat udah lumayan nih kafe gue gitu, ya kan, ya udah aja gitu. ya udah gitu, berarti mau ngapain lagi ya, gitu. Oke. Kecuali kayak misalkan bikin konsep baru atau misalkan bikin cabang atau misalkan bikin ini gitu. Gitu, jadi kayak misalkan gue mikir scoopnya, gue pengen scoopnya lebih besar lagi gitu. Scoopnya lebih besar lagi ya, which is gimana sih, gue cuman punya pikiran tuh kayak gimana ya caranya gue bisa kenal sama banyak orang di se-Indonesia. Wow. Gitu, kayak misalkan contoh, jadi kayak misalkan gue jalan ke Malang atau misalkan ke Surabaya, kita tuh kayak ada temen di sana, ada temen di sana, ada temen di sana gitu sih. Sebenarnya pikiran simpel gue kayak gitu. So akhirnya lo memutuskan pindah ke mana lagi? Pindah ke mana lagi? Pindah ke mana lagi ya, ujungnya akhirnya coba ngelamar lagi kan. Oke. Ngelamar lagi, tapi gue kayak misalkan gue nggak mau masuk outlet lagi, Bosan ya? gitu. Sampai akhirnya ada satu corporate yang menawarkan. Oke, sih. Nah, Dimana sampai saat ini saya bernaung. oke. Dan kamu bernaung. So we are in the same corporate ya? Iya. Gitu. Jadi
sampailah ke titik di situ gitu. Nah, corporate-nya itu kan importir dan agent juga kan, untuk bahan kue. Jadi salah satu bahan kue. Jadi tetap masih ada di core gue gitu ibaratnya. Tetap ada di kulineri gitu, F&B, tata boga gitu. Masih ada kalau kita nulis hashtag tuh masih sama, hashtagnya nggak berubah. Ya, nggak berubah. Nggak jadi kayak properti. Iya, nggak tiba-tiba gue ke properti lah atau ke insurance atau misalkan ke jual motor mobil gitu kan. Nggak. Oke. So, Oke, sekarang kita udah tahu lu pindah lah nih ke corporate ini nih. Nah, kesibukan lu di corporate ini apa nih? Kesibukannya ya? Karena di sini kayaknya lu udah tahun ketiga ya? Iya, masuk tahun ketiga ya? Oke. Masuk tahun ketiga ya. Kerjanya adalah kenalin produk ya pasti. Kenalin produk. Ya, kita kan datang dari sebuah brand dan bagaimana mengenalkan brand tersebut. Ya. Tapi kan karena kita bermain produk sekarang dan dipakai untuk kebutuhan nasional, ya berarti kan kita ngenalinnya keliling. Dan mulai kayak gue tuh menemukan, wah ini impian gue gitu. Kayak misalkan, kayak misalkan lu bisa kenal sama banyak orang di daerah-daerah. Kayak kita waktu keliling ke Jawa kan, akhirnya kita punya temen di Surabaya, punya teman di Malang, punya teman di Kediri, Bandung, Solo. Banyak sih ya, kalau di itu banyak ya. Gitu, Sumatera ada. Iya, Sumatera ada. Sulawesi aku udah sampai, kau belum? Iya, aku belum. Sulawesi. Jadi kalau bisa dibilang Sabang sampai Merauke. Papua belum? Iya itu tujuan loh, kita belum ke Papua. Papua chef kita udah. Chef kita yang. Iya, chef kita udah, kita belum. Iya, karena emang interesting banget sih. Soalnya aku juga sebelumnya join itu juga pikirnya kalau bisa jalan-jalan dan bisa kenal banyak orang, wow, it's a good opportunities gitu loh. Gitu, jadi ya itulah mengenalkan banyak produk dengan banyak cara ya pastinya. Apalagi sekarang lagi berkembangnya dunia digital. Jadi kan akhirnya kita bangun satu platform kan. Namanya Ben's Kitchen Studio. Itu harus di-mention biar jualan. Ben's Kitchen Studio. Iya. Itu di Ben's Kitchen Studio. Jadi supaya platform itu tuh juga bisa lebih mengenalkan lagi. Iya, karena sebenarnya kalau untuk bermain secara digital, menurut Obet sendiri nih, gue pengennya Obet ya. Perkembangan kuliner itu terhadap digital itu sekarang gimana? Kuliner sih pesat banget ya kayak gue bilang ya. Kayak misalkan banyak sekali bermunculan sekarang kan lu nggak perlu tahu outletnya ada di mana sebenarnya. Kayak lu beli makanan sekarang di GoFood atau GrabFood gitu. Atau ya banyak e-commerce atau marketplace itu, lu pernah kunjungin tempatnya? Belum tentu. Iya, nggak semuanya dong. Iya. Gitu, kadang malah lu tahu makanannya enak, lu tahu ininya enak, tapi lu nggak pernah datang ke tempatnya. Karena lu cuma tahu, oh gue beli makanan di sini enak nih gitu. Gelap, terang lagi. Gitu. Jadi kalau pandangan gue ya sekarang dunianya tuh sedang bergeser. Itu bergeser secara perlahan. Jadi kalau dulu lo bikin tempat harus besar supaya lo dilihat gitu, makanan lo wajib enak dan lo mesti punya tempat besar supaya indoor outdoornya supaya orang bisa datang makan, enjoy. Benar. Nah, tapi kalau terus bergeser mulai akhirnya banyak but ngalamin nggak lo zamannya yang ngelihat banyak but betul, tapi akhirnya terkenal. Franchise tuh ngerajalela. Betul. Contoh kayak kebab Turki, ya kan? Iya, minuman juga. Minuman gitu, itu mulai ke sana. Karena mulai berpikir orang lebih baik, lebih mudah menjangkau. Gitu. Akhirnya pada fase sana. Nah sekarang ini lagi bergeser lagi. Lu nggak harus punya booth-nya. Gitu. Lu cukup bisa di rumah, lu daftar apply ke partner-partner digital itu dan lu bisa langsung jualan. Orang ngerasain makanannya enak, udah gitu. Dulu promosi, wah, lu mesti ngundang TV bro, gitu. Lu mesti ngundang TV, tempat lu diliput, akhirnya orang tahu. Iya betul. TV kadarnya nasional, resto lu cuma ada di Jakarta, tapi lu tetap harus bayar TV nasional itu untuk masuk. Iya, betul. Biayanya tinggi, tapi kalau sekarang kan lu bisa promosiin sendiri, foto lu share ke teman-teman lu kayak gitu. Jadi sekarang udah lebih banyak cara ya. Iya,
karena secara sosial media aja sekarang udah mumpuni loh. Maksud gue kayak lu tahu info apa tuh gue carinya juga kafe apa nih, Instagram. Iya, gitu. Dan kalau dulu kayak misalkan lu selain punya kreativitas lu harus punya duit, Untuk modalnya harus besar gitu. oh ya, karena kan harus beli tempatnya, Iya, sewa segala macam. Tapi kalau sekarang kan kayaknya lebih ngadu kreativitas ya. Betul. Dan lu mau apa nggak mau Setuju. di situ intinya. Kayak misalkan kalau lu, gua pernah dapat kata-kata bagus banget tuh dari Om Bob Sadino tuh, almarhum. Dia pernah bilang kayak misalkan kadang tuh kita suka banyak lama mikirnya. Lama mikirnya tuh kayak misalkan lu mau buka usaha, teriak nggak punya modal, gua kasih lu modal. Lu teriak bikin apa ya, gua kasih tahu lu bikin ini. Nanti cara masarinnya gimana? Nah, kalau lu kayak gitu, kalau kata dia ke laut aja gitu. Soalnya kenapa? Lu terlalu banyak pertanyaan di kepala lu gitu. Akhirnya lu nggak mulai-mulai. Iya. Gak ada eksekusinya. Iya gitu. Padahal mah lu coba aja dulu, nanti dari lu coba, lu tahu bahwa oh mentoknya di sini nih ya. Lu pikirin lagi caranya kayak gimana. Mentoknya di sini, pikirin lagi caranya gitu. Nah, jangan ikut ke bawah trennya sama digital yang instan. Contohnya, Ya, instan. digital instan itu kan ya sekarang kayak dulu orang kirim surat, lu mesti ke kantor pos lama. Digital kan membuat hidup lu jadi lebih instan. Iya. Tapi kalau lu ngedrag diri lu jadi instan juga, ya gimana? Nggak bisa sebuah pencapaian itu lo dapetin instan, itu susah. Betul karena kalau dipikir sekarang apapun cepet dan jadi return kita juga harusnya cepet dong. Iya, gitu kan. orang kan mikirnya gitu, kok gue udah gini tapi nggak sukses ya. Iya betul. Contoh yang lagi ngetren nih sekarang, pandemi kan. Iya. Semua bisnis go to digital. Iya. Tapi banyak juga yang ngeluh kayak misalkan gue udah buang duit segini, kok nggak laku ya? Betul. Banyak Ingat sih. bro, digital itu cuma alat. Lu bisa gunainnya apa enggak? Iya, betul. Gitu. Lu mampu nggak untuk menyampaikan pesan lu itu melalui digital? Itu sih intinya. Kalau lu nggak tahu pesannya, mau buat lu mau buat digital kayak apa juga, ya belum tentu dimakan orang sih kalau gue bilang. Setuju sih gue itu karena memang banyak kejadian yang kayak mau lu bayar influencer pun mahal-mahal pun. Nah, lu udah bayar nih Iya. influencer tapi kok nggak laku ya? Jangan salahin influencernya, salahin lu yang mengkonsepkan dengan dia, lu bawa message-nya nggak masuk. Iya betul. Gitu. Kalau lu nggak bawa itu ya sama aja kalau Iya. lu bilang kayak gini. Mau lu bayar siapapun juga, akhirnya orang cuma tahu brand lu tapi nggak beli. Iya betul. Gitu. Cuma tahu kayak oh udah gitu. Iya. Atau kayak misalkan lu kemas dalam konten lucu gitu, memang bagus. Tapi kadang orang cuma dapetin lucunya doang, nggak dapetin apa sih mindsetnya, apa sih yang mau lu tawarin gitu. Jadi emang banyak banget hal yang harus diperhatiin ya sebenarnya ya untuk cara bermain secara digital ini sih. Iya, betul banget. Oke. Nah, jadi sekarang nih kesibukannya apa sih? Ya, kayak tadi masarin brand kan. Masarin brand. Di kerjaan yang sekarang itu sama ya, gue lagi coba buat bikin channel yang kayak gini nih kan. Yang bikin channel kayak gini kan? Iya. Oke, so lu berarti nggak sibuk-sibuk amat ya sekarang? Sibuk atau siapa enggak gitu. Cuman kan kadang kita bisa bagi waktunya lah, Iya. bagi waktunya antara daripada kayak misalkan gue mikirnya apa me time gue atau misalkan entertain time gue itu buat bikin sesuatu yang cuman gue bisa nikmatin, lebih baik ada sesuatu yang bisa gue share juga. Iya, it's good. Makanya Karena kan ini kita ambil ngobrol, ambil nongkrong lah. Iya. Kalau kita ngobrol gini bisa aja, nggak dibagi. betul. So di tengah kesibukan lo ini sih apa sih yang menginspirasi lo jadinya lo pengen bikin konten ini dan akhirnya lo create Chef Nggak Jadi YouTube channel ini? Karena gue tuh awalnya kocak juga sih ketawa dengan namanya yang Chef Nggak Jadi gitu loh. Sebenarnya sih lucu ya, kayak kalau flashback dikit lagi, kayak gue di kampus tuh kan aktif di komunitas. Dan kita memang dari dulu komunitas itu memang sering sharing gitu. Oke. Kayak gimana sih nyiapin kalau lu mau kerja di hotel gitu. Nah itu kita biasa dulu sama alumni tuh sering connect. Ini apa sih bang yang bisa kita siapin dari anak-anak yang lagi kuliah ini supaya tahu arahnya mau kemana.
Nah, itu di zaman itulah gitu. Tapi pada saat gue udah lulus dengan penuh kesibukan itu kan, gue udah jarang banget gitu untuk aktif lagi dengan komunitas dan ini gitu. Dan kalau misalkan gue aktif harus ngikutin komunitas juga kadang gue mikir waktunya bentrok sama kerjaan gue gitu. Jadi apa sih yang bisa gue sumbangin bukan buat ke komunitasnya tapi buat ke banyak orang yang memang sedang berjuang di kuliner. Oke. Gitu. Very nice. Gitu, minimal orang bisa tahu dari kayak gue kayak gimana. Pandangan gue nanti juga gue akan banyak ngobrol sama alumni-alumni atau gue ngobrol sama temen-temen juga yang memang bukan dari kampus gue pun akan gue ajakin ngobrol buat sharing sebenarnya. Gitu, sharing apa sih yang lo alamin, apa sih yang lo rasain. Tapi ini kalau chefnya jadi boleh join juga nggak nih? Boleh. Atau yang nggak jadi doang? Jadi kayak sekarang gini, kan banyak faktor kan kayak yang gue pengen ulas adalah kalau lu memang punya minat kuliner dan pengen jadi chef, itu nanti gue akan undang juga orang-orangnya. So buat yang nggak jadi pun ataupun yang jadi pun tetap bisa join Iya, channel ataupun yang dia nggak pernah belajar kuliner, tapi tiba-tiba usahanya kuliner. Iya ada tuh. Gitu. Ada Kenapa lu bisa kayak gitu? Gitu? Nah itu gue pengen ulas kayak gitu. Oke, so ini this content is about the culinary ya, berarti kuliner gitu ya. Dari Cuman kan karena gue chef nggak jadi, gue nggak mungkin ngasih demo-demo masak. Oke. Gitu. Jadi yang gue pengen bawa adalah gimana sih lo achieve ke sana, karena supaya orang tuh punya pandangan bahwa kalau lo belajar kuliner itu nggak harus selalu jadi chef loh. Gitu. Itu akan kepake juga. Contoh kayak gini. Gue misalkan ada di brand sekarang, terus gue punya basic kuliner, lu nggak punya basic kuliner, gitu misalnya. Nah, kalau berbicara soal makanan, kayaknya kita jualan makanan kan, lah lebih enak kalau kita punya basic. Kalau nggak lu mesti ngejar dulu, gitu. Iya, betul. Nah kalau ngejar ya ibaratnya lu bisa ketinggalan kan, gitu. Jadi nggak usah takut kayak wah gue nggak jadi chef nih gimana ya, berarti gue nggak sesuai titel gue. Ya belum tentu lah gitu. Karena masih nyala nggak? Nyala. masih, karena passion yang kita temuin itu bisa tiba-tiba aja gitu loh dengan apa kita jalanin. Gitu. Ya. Jadi itu yang pengen gue sebarin sih, kayak misalkan baik ke adik-adik junior atau misalkan ke teman-teman dimanapun berada, itu yang lo lagi belajar kuliner, ya nggak perlu takut gitu. Lu mau jadi apa aja nanti tuh kebuka banget sebenarnya gitu. Dan jangan salah lo, kayak misalkan contoh ya, kayak kita kemarin buka lowongan sales, buset yang daftar backgroundnya nggak ada kuliner acan gitu, tapi kita willing to pay gitu buat mereka. Sedangkan ngapain lu bertarung di satu kolam yang isinya udah rame? Mending lu bertarung di sisi kolam yang lain. Gitu. Lu contohnya ketemu banyak sales produk juga tuh, produk makanan. Lu tanya backgroundnya apa dia dari kuliner, belum tentu. Banyak kan dari manajemen, dari mana. Iya. Mungkin mereka juga punya kisah yang sama. Waktu kuliahnya apa, nemunya deadlock juga. Benar. Gitu, kadang kan pusingnya di situ. Iya. Gitu. So, nextnya, next question nih. Pandangan lu terhadap dunia kuliner sekarang itu apa sih? Karena apalagi di tengah pandemi kayak gini ya, kayaknya kalau dulu orang lihat kuliner tuh wah kayaknya nggak ada matinya nih, jalan mulu. Tapi di tengah pandemi kita lihat juga wah banyak banget yang gagal gitu. Gimana nih? Ya kadang sih memang banyak yang ya mungkin karena zamannya bukan zamannya, karena kita lagi kena musibah pandemi kayak gini gitu. Dan pandemi ini kan belum pernah ada yang laluin gitu loh. Dalam arti kata lu nggak disetting untuk bisa survive lo sebenarnya, karena lu nggak punya pengalaman di situ kan. Cuman ya kayak misalkan gue juga sempat bingung sih, kayak misalkan ngelihat usaha-usaha kuliner itu banyak yang dibatasin gitu, tapi usaha lain yang misalkan non kuliner itu tetap bisa jalan ya. Cuman itu kan balik lagi ya, gue bilang ya, itu bentuk policy dari pemerintah yang memang lagi mencoba mencari formula yang pas untuk keluar dari zaman kayak gini. Gitu. Jadi kalau untuk dunia kuliner ya gue cuma bilang tetap semangat aja gitu. Mau gimana, ini masalahnya masalah bareng-bareng, bukan masalah sendirian. Betul. Gitu. Jadi
bukan berarti lu kena sekarang terus lu ngerasa gua doang nih kayak yang lagi susah. Enggak, semua susah. Semua juga sekarang. Semua susah. Jadi harus gandengan tangan. Iya, betul. Gitu. Makanya orang bilang kan sekarang zamannya kolaborasi bukan lagi kompetisi. Ya memang. Iya, betul. Gitu. Lu punya produk, lu nggak punya produk, tapi lu pengen jualan F&B, ya kenapa lu nggak ambil produk orang gitu? Iya. Gitu. Atau misalkan lu punya produk, tapi lu pengen masarin sendiri, ngapain lu kerja sama orang yang bisa masarin gitu? Jadi ngapain pusing gitu? Karena lu kolaborasi, lu bagi-bagi rezeki ke orang, ya kan? Itu yang bikin lu survive gitu. Kolaborasi itu penting Iya, berarti. kalau lu mau menang sendiri, mau nguasain semuanya sendiri, ya itu ada di 20-30 tahun yang lalu lah ya, Iya. kalau gue pikir. Kalau sekarang udah beda zamannya ya, apalagi zaman Benar. kayak gini. Gitu. Jadi, tapi juga jangan bikin bahwa oh lagi pandemi kita susah bareng-bareng ya terus jadi akhirnya lesu bareng-bareng. Jangan. Justru ini saatnya karena lu ada pandemi tapi lu punya juga digital yang Indonesia tuh terkenal dengan digital yang kuat loh. Karena lu punya marketnya 260 juta orang. Gitu. Di negara lain mungkin contoh teman kita di Malaysia, Iya. di Filipina, Iya. gitu. Mereka sulit kenapa? Karena bertarungnya juga dengan populasi yang sedikit. Betul. Tapi kalau kita populasi besar, bahasa kita sama, bisa dimengertiin, gitu. Ya udah, lu buang ke digital ya itu waktunya. Lu mesti kreatif, benar-benar kreatif, gitu. Tapi kalau misalkan lu males, lebih pengen banyakin tidurnya di rumah ya, gitu. Tapi kalau gue lihat ya, maksudnya semenjak pandemi itu banyak banget orang yang kayak misalnya tuh di PHK lah, yang sorry to say gitu, maksudnya kayak gagal perusahaan yang gini, tapi dia justru ada yang cari find a way gitu loh. Orang mencari jalan nih kayak usaha apa itu. Gue lihat banyak loh, Bet. Banyak, kepepet. Kepepet kan? Ya iya, lu kan kayak gini misalkan. Lu pada saat misalkan, contoh ya, kayak misalkan gue sering ngobrol sama orang-orang sales tuh kayak, lu bisa jual produk gua nggak? Bisa. Tapi angkanya misalkan dia lagi stagnan gitu, Oh, iya. segitu aja. Gue sering tanya kayak misalkan, kalau misalkan lu kepepet, lu nggak punya duit, besok mesti misalkan lu bayar duit segini, lu jual handphone, bisa nggak lu jual? Tiba-tiba kan ada aja jalan. Iya, betul. Lalu kalau pepet jadi lebih jago men. Betul. Kadang betul. gitu. Gitu. Tapi lu pertanyaannya adalah balik lagi, lu mau atau enggak? Iya, tapi ya bener juga. Nah, betul, mau apa enggak sesuai dengan tagline lu sendiri nih, chef nggak jadi, ataupun sebenarnya juga mereka juga bukan background chef. Mereka adalah yang pekerja yang sebenarnya mungkin kerjanya di back office ya, kalau gue bilang, yang ngurus jadi finance-nya lah, apa yang kayak gitu. Tiba-tiba bikin masakan apa? Ya, usaha siomay, bikin ayam bumbu kuning lah, Gitu. banyak banget Nah, loh. itu kan di pertanyaannya adalah lu mau mulai nggak? Iya, buat betul. melakukan seperti itu, terus lu mau usaha nggak untuk mengenalkan? Karena lu jangan cuma bikin produk, terus lu rasain enak, dan lu bilang kok produk gua nggak laku ya? Ya kalau misalkan lu nggak punya usaha buat masarinnya, Kasih noise-nya. Iya. noise-nya dalam arti kata nggak usah Woro-woro. pusing-pusing kayak misalkan, gimana ya orang-orang pada nge-ads iklan gitu segala. Ya lu kalau belum bisa itu ya jangan. Ya. Gitu. Bukannya gue bilang lu nggak bisa pakai itu. Ya lu mulai dengan hal kecil dulu. Foto, bagiin ke temen lu, share, jelasin. Jangan pernah capek buat ngomongin hal yang sama. Misalkan contoh, gue punya korek gitu. Gue kasih tau lu, ini korek ini bagus loh, gini segala macam. Tapi begitu gue mau mulai ngasih tahu ke orang kedua, ya gue baru ngasih tahu lu. Gitu capek banget ya gue. Iya. Itu kan itu yang bikin lu mandek di itu. Padahal lu harus nating tulus, lu kasih tahu dia, lu kasih tahu siapa. Kasih tahu banyak orang. Iya. Karena makin banyak yang tahu, kemungkinan makin banyak yang beli itu tinggi. Betul. Kalau makin sedikit yang tahu, Ya makin dikit makin juga. dikit juga yang beli. Gitu. Apapun produknya. Betul. Setuju. Gitu. So, next question nih, pandangan terhadap chef-chef yang sekarang ini kalau kita lihat, mereka tuh mudah banget loh buat dapetin title chef. Karena setahu gue nih, ya dulu tuh gue juga ingat sih, gue ikut podcastnya Chef Juna di Deddy Corbuzier.
itu dibilang kalau title chef tuh susah banget didapetin. Gini. Nah, bener nggak? Tapi itu bener nggak? Secara lu juga udah pernah di background itu loh. Sebenarnya title chef itu apa sih kalau gue mau tanya gitu sebenarnya. Bukannya gue ngeremehin chef ya, enggak. Justru karena itu gue tanyain. Title chef itu apa sih? Title chef kan lu nggak bisa dapet kayak lu belajar kuliah terus lu di wisuda lu sarjana. Iya. Title chef itu lo pengakuan lo. Pengakuan dari pengakuan dari halayak, dari sejumlah orang yang banyak. Iya, betul. Gitu. Terus juga ujian yang keduanya adalah chef itu harus bisa mengakomodir makanan dalam jumlah banyak. Lu nggak bisa karena lu cuma bisa masak di rumah, di videoin terus lu bilang lu chef. Enggak. Iya. Gitu. Lu mesti bisa bikin dan koordinasiin makanan ini tuh bisa dimakan sama banyak orang dengan timing yang pas, dengan kualitas yang sama di setiap makanannya. Karena kan kalau kita rumah nih, kalau gue sendiri masak akan pakai perasaan aja, feeling. Nah, kalau chef itu enggak, dia banyak loh manajemennya kalau gue bilang ya. Manajemen timing, manajemen bahan. Dalam arti kata, sekarang lu pikir kayak gini deh, gimana kalau misalkan lu punya restoran rame gitu terus, lalu pikir dia belanja tiap hari, gitu kayak misalkan, ini garamnya habis, ya kan? Iya. Lu nggak bisa kayak gitu lah. Betul. Lu mau suruh nunggu yang makan terus, lu tunggu dulu deh garam gue lagi habis nih, yang nggak gitu ceritanya. Gitu, dia harus maintain sampai bahwa dari A sampai Z. Dari A sampai Z-nya dan makanan itu keluarnya tepat waktu ini sih. Ya tentu pasti ada up and down-nya. Kayak misalkan lu terlalu crowded tempat lu akhirnya makanannya agak sedikit lama keluar tapi semuanya masih on time. Nah itu bedanya. Gitu. Orang kadang mikir kok sekarang banyak kayak chef ya terus akhirnya nanya dan suka dapat misleading. Iya. Misleading karena misalkan lu bertanya sama orang yang tidak kompeten. Makanya kenapa gue salah satunya juga bikin namanya chef nggak jadi gitu karena supaya maksud gue tuh apa ya nggak semudah itu loh buat dapetin titel chef gitu karena lu harus dapet itu pengakuan dari khalayak luas ya. iya gitu bukan lu yang tiba-tiba gue chef loh. Iya tapi sama aja kayak artis. Coba kalau gue tanya artis gitu lu bisa lihat kategori ini artis atau misalkan ini artis dadakan ya kan ada kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu orang bisa bilang wah ini artis beneran nih ya, apa bedanya sama artis bohongan tapi kan orang tahu bahwa pada saat dia bilangnya artis beneran kenapa jam terbangnya lama warawiri di TV-nya banyak gitu dan dia bisa menginfluence orang bad or good ya. Iya. Walaupun dia bad, tapi kalau dia bisa menginfluence ya dia menurut gue sih sosok artis juga. Iya. Gitu. Betul. So jadi tapi ya sekarang kan kayaknya lebih mudah banget loh dapetinnya dengan kayak lu join sama something, join ini, dia dapat jadi chef pokoknya. Kalau misalkan kayak institusi, bukan institusi sih ya, kayak misalkan acara-acara gitu. Misalkan lu master chef terus lu tiba-tiba jadi chef. Ya gue bilang itu worth it. Kenapa? Lu di mentor kok. Ada mentornya yang memang benar-benar mereka backgroundnya. Iya. Gitu. Siapa ya ibaratnya ya lu mau ibaratnya sekesel-kesel misalkan ngelihat karakternya Juna gitu, chef Juna gitu. Ya tapi ya memang dia backgroundnya situ lama di sana. Gitu dan juga contoh kayak misalkan dia di mentor kan belakang-belakangnya itu rame loh chef-chef legend gitu. Yang misalkan kayak Vindex gitu-gitu. Itu kan dia memang dari lulus kuliahnya mungkin udah bergelut di sana sampai sekarang umurnya udah berapa gitu. Dan dia udah habisin pengalaman pahit manisnya di dapur udah berapa lama. Betul. Dan lu kalau di mentor sama situ kan sebenarnya itu jalur cepat. Cuman kalau yang repot kan kayak misalkan lu terkenal dari sisi lain, yang mentoringnya itu mungkin bukan dengan mentor-mentor yang bonafit. Gitu. Kayak misalkan lu cuman keliling-keliling doang ketemu sama temen lu misalkan yang lagi kerja jadi chef. Oke, dia bidang 2 tahun 3 tahun lah gitu di dapur. Nah, gue ngobrol sama lu, gue belajar sama lu. Terus setelah baru gue belajar sama lu, baru bentar aja gue udah bilang wah gue udah jadi chef nih. Nah gitulah konsepnya. Karena lu belum melalui banyak tahap
dan belum ketemu sama orang yang luas lagi. Iya. Dapat pengakuan dari orang ya, you're worth it. Pressure untuk lu, melakukan itu, ya kan? pressure-nya yang paling penting gitu, bahwa chef itu pressure-nya sih yang berat. Makanya gua nggak kuatnya di sana. Ternyata dia ada sisi menyerahnya juga, guys. Ada sisi menyerahnya. Oke. So, harapan lu untuk dunia kuliner ini apa sekarang nih di tengah pandemi kayak gini ya? Kalau kita berharap kan sebenarnya pandeminya bisa berakhir gitu loh. Tapi kita kan nggak ada yang tahu ya sebenarnya. Sebenarnya sih baik pada saat pandemi ataupun sesudah pandemi, kayak misalkan harapan gue ya kalau misalkan di dunia kuliner ya, lu tuh kita coba contoh deh beberapa negara lain gitu yang maju ya, gitu ya, kita mencontoh kan nggak ada salahnya gitu. Jadi kayak misalkan bagaimana mereka mengelola sebuah komunitas dalam arti kata kayak misalkan PKL segala macam, pedagang kaki limanya gitu. Mereka benar-benar concern ngasih pelatihan yang paling pertama adalah sanitasi hygiene. Sanitasi hygiene tuh ya kebersihan lu gitu, benar-benar di develop banget gitu supaya lu tuh menghasilkan sebuah produk memang yang nggak cuman enak tapi bersih, tapi ibaratnya apa namanya kekontrol juga gitu, dan mereka support di situ, didirin tempat-tempatnya dikelola gitu sehingga maju terus. Kayak misalkan UKM kita kan banyak banget kan, ribuan gitu. Benar-benar. Nah itu Tapi bagus sih, sekarang menurut gue pemerintah juga udah banyak super UMKM gitu loh, Ben. nah supportnya ini yang kita harus detailin gitu. Kadang kan support itu nggak bisa cuman kita support, kita kasih modal dan selesai gitu. Yang gue pikirin adalah bagaimana lu ngembangin bisnisnya, lu ngajarin. Karena gini, kayak misalkan contoh lu anak kecil misalkan, gue kasih lu uang jajan terus tapi lu nggak gue ajarin misalkan how to cari uang gitu misalkan gitu, tapi lu cuma bisa nerima, ya ujungnya kan lu akan ketergantungan untuk suntikan modal terus kan. Nah justru mesti di breaknya tuh di situ, bahwa lu mesti ngasih taunya adalah cara bagaimana how to create the marketnya. Iya benar. Tapi dari situ juga sebenarnya harusnya dari banyak brand yang terutama yang bergerak di F&B juga nih, menurut gue harus bisa juga mensupport UMKM Harus gandengan tangan. Gandengan tangan seperti yang lu bilang Banyak tadi. lah kayak misalkan lu bisa minta support dari minyak, tepung, coklat. Iya, gitu. terutama di coklat dan cocoa powder Gitu, sekalian jualan. Tapi ya, tapi maksud gue bisa kombinasiin banyak produk gitu yang memang kita sebagai misalkan kalau gue lihat pemerintah bisa aja gitu gandeng brand-brand besar itu untuk ayo kita bikin ekosistemnya yuk. Nah ekosistemnya itu yang mesti kebentuk sehingga kulturnya pun juga kebentuk. Yang sekarang sih udah maksudnya kayak kreativitasnya udah tinggi ya. Dan misalkan lu juga nggak kalah sama banyak negara lain yang tingkat creator makanan itu juga banyak. Tapi kan kalau kita ngelihatnya secara general kan, lu masih aja nunggu booming dulu di Taiwan, booming dulu di Singapura, baru nggak lama booming di Indo. Iya betul. Nah kenapa kita nggak balik, booming di Indo, baru booming di Singapura, baru booming di Taiwan. Betul. Kayak gitu. Kiblat makanan kita kan. Iya betul. Gitu. Iya sih. Karena bentuk kolaborasi itu tuh menurut gua justru mengembangkan negara kita. Bener. Gitu. Kayak misalkan lu kirim-kirim. Karena nggak melalui media sih, Bet, kalau menurut gua ya. Selain media adalah human resource-nya dan tempatnya sendiri. Contoh kayak misalkan lu capek-capek promosiin ke Singapura, capek-capek promosiin ke Jepang, lu capek-capek promosiin ke Taiwan. Tapi kalau yang buka tempat makan Indonesianya di sana masih sedikit, juga sama aja bohong. Iya. Karena lu lebih gembor nanti adalah gembor awareness-nya dibanding yang mau dapetinnya. Jadi orang cuma tahu makanan Indonesia tuh gini. Ya. Tapi gue mau beli itu di mana gitu. Iya. Bingung, nggak tahu tempatnya. Makanya kalau lu tahu Thailand itu untuk kuliner paling jago, kenapa? Karena yang dia ekspor adalah yang dia kirim keluar adalah bumbunya dulu. Iya. Jadi kalau lu mau buka usaha, lu nggak kesulitan nyari bumbu. Gitu. Jadi siapapun yang mau bikin usaha kuliner Thailand atau apa, itu di luar tuh gampang banget dapetin bumbu. Iya betul. Ada Thai cornernya gitu. Iya. Jadi itu makanan Asia yang masih bisa banyak orang terima juga ya. Nah,
gitu, makanya dia booming. Iya, iya. Gitu. Nah, oke, gue mau nanya nih. Tujuan sama harapan lo dengan channel yang lo bangun si Chef Nggak Jadi ini apa? Tujuannya sih sebenarnya sih apa ya, kayak misalkan gue mikirnya sebenarnya cuma berkarya aja satu gitu, bikin sesuatu gitu yang bisa gue legasiin gitu, legasiin baik ke apa junior gue di kampus ataupun junior entah dia kampusnya manapun itu. Iya. Tapi lo sebagai penggiat kuliner gitu, pasti kan lo juga akan ngelihat ke sana kan gitu, bahwa kuliner tuh nggak apa ya, kayak misalkan lu tuh ngambil kuliner tuh tujuannya tuh nggak ke situ doang, lo nggak ke chef doang. Iya. Itu sebenarnya sih ini berawal dari kesulitan gue mencari sales. Oke. Gitu, karena orang rata-rata itu lulusan kuliner maunya jadi chef Iya, hotel, iya. chef resto, chef atau nggak operasional di hotel, cafe gitu. Tapi mereka nggak mau ngambil scoop yang lain gitu. Kayak misalkan kayak gue ngobrol sama beberapa teman-teman gue yang jadi chef brand ya. Titel dia tetap chef loh. Karena apa, lu ditempa. Iya. Lu sama produk itu kan lu ditempa. Betul. Lu nggak mungkin disuruh bawain produk gua kalau lu nggak ngerti produk gua apa. Apalagi kalau lu nggak bisa bikinnya. Gitu. Iya. Karena kan lu akan ngajarin banyak sekali penggiat-penggiat usaha itu kan. Gitu. Nah, kenapa mereka nggak ngarah ke sana? Gitu. Kenapa mereka ngarah ke sini? Nggak salah juga. Tapi lu bayangin nggak? Kalau misalkan hotel sekarang, orang bangun hotel kan nggak secepat lulusnya akademisi itu kan. Kalau supply berbanding terbalik dengan demand-nya, lama-lama angka lu kan makin turun. Iya. Lu perhatiin kayak dulu angka chef itu tinggi. Iya. Tinggi banget. Iya, betul. Tapi karena supply-nya begitu banyak sekarang, dia bisa manajemen itu kan pasti mikirnya kalau lu nggak bisa ya gue gantiin, tapi kalau nyarinya susah lu coba gue pertahanin deh. Gitu. Nah, karena dia punya banyak pilihan, ya lu juga pasti nilainya akan turun. Iya. Nah, lu mesti bangun lagi ekosistem lain yang supaya di sini tetap bagus, di sini tetap bagus, ini bagus angkanya. Iya, betul sih. Jadi sebenarnya itu kan banyak jalan gitu ya mau lu tunjukin ke mereka-mereka yang ambil jurusan perhotelan ini atau di Benar. kuliner ini kan, karena banyak jalan, nggak cuma kerjaan lu, nggak cuma hanya lu kerja di hotel doang, di resto doang, nggak hanya itu doang gitu. Gitu, banyak kok yang bisa dikerjain. Iya. Gitu. Banyak, lu bisa develop diri lu tuh banyak gitu, Iya, baik lu ke bisa. corporate gitu kan. Bisa jadi chef brand, atau lu bisa jadi konsultan yang lagi menjanjikan juga sekarang. Lu bisa Benar-benar. jadi food blogger. Food blogger tuh mesti dibekali sama itu loh. Gitu. Berarti gua nggak bisa dong, kan gua nggak punya basic Bisa aja kalau lu ngulik ya. Jadi berarti kita nggak bisa kayak misalkan nge-review makanan. Kayak lu pernah dengar nggak sih ada resto yang di-review terus tiba-tiba sepi, padahal Iya, makanannya enak. Gitu. Iya. Itu kan maksudnya ya lu nge-review juga jangan lu bilang nggak enak karena lu nggak suka pedas. Kayak gua misalkan nggak suka pedas, makanannya gue jelas-jelas datang ke restoran Padang, Iya. terus gua makan nggak enak nih pedas gitu, mati lagi Ya mati. gitu. Nah, misalkan gue bilang pedes gitu, nggak enak nih, gue review jelek karena yang ngikutin gue banyak, akhirnya sepi tuh tempat. Ya kan nggak objektif dong kayak gitu. Itu yang maksud gue, kayak misalkan harus dibekalin tetap. Bekalnya banyak dan kita juga harus tetap curious sih gitu. Iya. Dan ya untuk jadi food blogger sebenarnya nggak harus kuliah kuliner, tapi berarti lu curious akan hal itu gitu. Makanya kayak misalkan channel gue juga ini kan nggak cuman ngarah ke yang kuliah doang, yang kuliah di kuliner. Tapi kalau lu nggak kuliah di kuliner pun tiba-tiba bikin usaha kuliner, itu gue juga pengen kulik supaya bisa jadi bekal juga buat orang kalau misalkan mau bikin kayak begitu tuh apa sih yang mesti mereka perlu persiapin. Oke. Itu tujuan sama harapan jadi satu ya? Tujuan sama harapan jadi satu. Oke, so Gitu. Ya harapannya sih paling ya ini bisa berguna aja buat banyak orang. amin, Itu aja. amin. Gitu. Ngapain capek-capek kalau nggak guna buat orang? Gitu. Intinya kan gitu. Iya. Nah, buat terakhir nih. Kayaknya kita udah dari tadi nih udah ngobrol Iya. di kafe ini. Udah ya. masuk jamnya waktunya ngebir santai. Jangan dong, belum jamnya dong. Tapi kita boleh ulas dari tadi, kita nyantai di sini ngobrol, minum, kita di mana nih?
Kita ada di All Good Coffee. Ya. All Good Coffee ini tempatnya enak banget juga. Nanti gue bakal review sedikit. Iya, kita bakal review. Bakal kasih lihat dikit tempatnya kayak gimana, tempat nongkrong. Lokasinya ada di Jalan Grogol. Di Grogol, daerah Grogol. Daerah Grogol, cari aja nanti langsung pakai Google Maps lah. Oh, Good Coffee. Ntar kita Iya. pasti kasih link description-nya di bawah. Ya, ngasih link description-nya, ngasih Instagram-nya juga. Tempatnya Kopinya enak, makanannya enak. harganya juga affordable itu Harganya berarti juga. harganya affordable. Gitu. Jadi ini biasa tempat ngumpul kita lah kalau di sini. Yes, thank you for Good Coffee ya sebenarnya udah kasih kita kesempatan bisa Kasih chit-chat. space buat video vlog, video vlog lagi. Video pertama gue. Cah. Oke. Gitu. Nanti selanjutnya nanti akan ada banyak sekali kerjasama. Kemarin udah Ini sempat baru mau gue tanya, Oh, nextnya ada apa? kebiasaan promo. Kebiasaan promo. Ini emang basic sales marketingnya jalanmu terus ini. So, nextnya bakal ada apa nih, Ben? Nextnya ya banyak. Kemarin gue udah coba kontak-kontak beberapa relasi juga yang memang punya bidang di perhotelan segala macam Ya. untuk sharing lah Ya. ke kita gitu. Ibaratnya ngasih supaya pandangan apa enak nggak enaknya, supaya kalian tuh kalau punya lagi bingung mau milih gue mau jadi apa ya, pantengin aja channel ini. Oke, so menarik banget nih buat next ya karena bakal banyak cerita-cerita dari pengalaman-pengalaman orang luar yang mungkin nggak semuanya itu akan sama sih pasti karena kan tiap orang pengalamannya berbeda-beda. Yap, So segitu aja kali ya. segitu aja. Segitu dulu. Udah lama, segitu dulu. Ya. Thank you banget, Obet, lu udah ngundang gue bisa Yoi. di sini. I'm Yoi. so proud of that. Thank you Iya. banget gue bisa jadi part dari Chef Gak Jadi ini. Part dari perjalanan chef nggak jadi. Oke, semoga acaranya bermanfaat pastinya. Amin. Kalau masih ada kekurangan-kekurangan boleh langsung komen aja di bawah kurangnya apa. Iya, kurangnya apa atau misalkan gue pengen tahu dong kalau mau jadi ini. Nah, itu juga boleh. Nanti gue coba cariin gitu. Boleh di closing soalnya rupanya mas. Ya, itu aja sih paling yang bisa gue bilang. Tetap berkarya, tetap stay positif. Stay positif dalam arti kata pikiran ya. Ya. Gitu. Nah, dan Kalau positif bahaya. iya, Zaman sekarang. stay positif, but your health stay negatif. Gitu. Ya. Nah, intinya adalah lu belajar kuliner, tapi nggak jadi chef, ya jadi yang lain aja. Iya, so tetap stay tune di Chef Nggak Jadi. See you.